Kira-kira nih kalau Pak Jonan kira-kira ditarik nih, ajib nggak tuh? Ajib banget. Ini Menteri Kobe langsung gaspol ini, gacor banget ini. Beliau ini sudah lama memendam hendak mengubah track kredit perbankan itu sekitar 7.000-an triliun lah itu kira-kira. Itu 80% lebih itu mengalir hanya ke kelompok-kelompok industri yang besar-besar. Untuk jutaan UMKM ini hanya tersisa 17%. Ada 233 T dana daerah yang mengendap di perbankan. Bunga depositonya bank-bank daerah yang tadi katanya 6,5% lah. Saya kalikan tuh, itu 15,1 T, Bang. 15 T, se-Indonesia. Bunganya? Bunganya dong 15 T per tahun. Kemana ini semuanya? Itu BPK harus masuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, setelah ditunjuk menjadi Menteri Keuangan sejak 8 September 2025, sosok Purbaya Yudisadewa mencuri perhatian publik. Sejumlah gebrakan dan kebijakannya membuat asa publik yang sempat redup terkait dengan kondisi ekonomi nasional mulai bangkit kembali. Ada sejumlah kebijakan yang dinilai pro rakyat ya, diantaranya suntikan dana ke Bank Himbara dengan tujuan untuk menggerakkan perekonomian. Kemudian ada kebijakan tidak dinaikannya cukai tembakau. Kemudian juga ada sejumlah hal-hal lainnya, termasuk pernyataan dari Purbaya yang menolak untuk membayar utang proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung atau kereta cepat Wus ya. Kemudian juga ada pernyataan Purbaya mengenai dana daerah yang mengendap di perbankan yang dinilai membuat rendahnya serapan pembangunan di daerah dan sejumlah kebijakan lainnya. Di satu sisi, kebijakan tersebut membuat masyarakat sedikit berharap ada perkembangan ataupun arah kebijakan ekonomi nasional yang lebih baik. Namun di sisi lain ada juga sejumlah pihak yang mulai resah dan gelisah terkait dengan kebijakan atau gebrakan dari Purbaya Yudisadewa, termasuk dari sejumlah pihak yang ada di lingkaran pemerintahan. Dan di episode kali ini, saya akan berbincang dengan seorang ekonom muda yang akan mengulas ya, apakah kebijakan Pak Purbaya ini sudah on the track dan apa resikonya dengan gebrakan yang dilakukan. Apakah Purbaya dalam bahaya? Saya akan segera berbincang dengan peneliti dari Lingkar Studi Perjuangan atau LSP, Gede Sandra. Mas Gede, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Bang Wargi. Selamat. Mas, soliditas tim ekonomi Pak Prabowo ya, kita masih butuh berapa orang lagi seperti Pak Purbaya? Nah, ada yang bilang 10 katanya tuh. Bener gak tuh? Susah juga nyari 10 orang kayak dia kan? Iya. Kira-kira ya. Atau 5 dulu lah mungkin. Kira-kira nih kalau Pak Jonan kira-kira ditarik nih. Ajib gak tuh? Ajib. Banget. Karena kita nyari 10 kayaknya agak berat ya. Iya, dan ya mungkin ada sih. Saya rasa ekonomi-ekonomi kerakyatan itu masih mereka menunggu sebenarnya, Bang. Jadi memang tandemnya Pak Purbaya harus yang dalam tanda kutip mazhabnya itu ya? Harus, Bang. Kalau nggak berantem ntar. Oke. Malah nggak solid lagi gitu kan. Atau mungkin Mas Gede ingin menyebut beberapa nama selain Pak Jonan misalnya yang bisa masuk? Karena kan katanya peluang reshuffle masih terbuka nih. Ya karena kan Pak Purbaya juga mungkin kalau sendirian makin lama kan mungkin energi kan bisa berkurang. Banyak sebenarnya nama-nama besar, nama-nama yang ekonom yang saya hormati, yang memang memiliki aliran yang ekonomi kerakyatan, tapi ada salah satu nama yang saya sangat ingin sekali sebenarnya ikut membantu Pak Purbaya itu, ada namanya Ibu Henry Saparini. Kalau mungkin Pak dengar, ya beliau juga beberapa kali jadi panelis debat soal ekonomi dan pernah memegang jabatan di misalkan di BUMN gitu, Telkom segala macam, dan setiap pilpres selalu aktif menjadi penasihat ekonomi dari mungkin nggak cuma satu pasangan calon, dia bisa. Dan mazhabnya pro kerakyatan. Mazhabnya sangat kerakyatan dan bisa sangat menunjang Pak Purbaya, membackup bisa, karena dan beliau ini bisa mengetahui dengan benar apa
sektor-sektor produksi mana di masyarakatnya yang harus dibangkitkan. Pak Purbaya sudah on the track dan apakah kebijakannya sudah mulai dirasakan atau belum? Iya. Jadi memang sebenarnya dalam kebijakan ekonomi itu kita baru bisa mengukur dampak-dampaknya itu biasanya setelah 1 semester ya, Bang ya. 6 bulan. Sekitar 6 bulan baru kelihatan benar nih apa saja. Tapi memang ada beberapa hal yang bisa diukur dalam waktu lebih dekat. Misalkan karena kebijakan suntikan dana 200 triliun itu, ini sudah mulai terasa terjadi penurunan suku bunga antar bank. Satu. Itu kan juga bisa membantu pertumbuhan kredit, dan saya dengar kabar juga infonya pertumbuhan kredit perbankan juga sudah mulai menanjak, naik gitu. Meninggalkan level 7% yang sangat rendah sepanjang beberapa tahun terakhir gitu. Itu jadi sebenarnya ada manfaatnya. Dan kita juga melihat bahwa yang tadi Bang Bargi sebutkan, banyak sekali kebijakan-kebijakannya itu yang kita nilai inilah kebijakan yang merupakan antitesis dari kebijakan terdahulu. Jadi terjadi dialektika nih dalam paradigma ekonomi kita, dalam perumusan kebijakan ekonomi kita di tahun pertama dari pemerintahan Prabowo, bahwa ini sedang terjadi dialektika cukup tajam, sehingga yang tadi contohnya adalah misalkan tax amnesty. Kita tahu kan bahwa dalam periode sebelumnya tax amnesty seperti diobral begitu saja. Ini kan secara keadilan pajak ini sama sekali tidak adil sebenarnya. Kan kita ingin meningkatkan tax ratio, akibatnya dengan tax amnesty yang berkali-kali ini malah turun, Bang. Datanya itu ada memang secara datanya memang seperti itu. Jadi ini mau diulang yang ketiga kali, dan syukur alhamdulillah bahwa Pak Purbaya bisa menghentikan itu. Menolak itu. Itu satu. Yang kedua soal cukai tembakau, dan ini juga penting juga untuk penciptaan lapangan kerja. Jangan sampai lapangan kerja malah menyusut gitu. Karena sebuah industri dia tertekan karena pemerintah terus berusaha mengambil manfaat dalam bentuk cukai itu kan. Itu satu. Itu artinya Pak Purbaya ini pro terhadap penciptaan lapangan kerja. Jadi dia nggak sebegitu aja mendengar nasihat dari lembaga-lembaga dunia tentang kesehatan segala macam sehingga menaikkan cukai tembakau dengan tujuan untuk mengurangi, ya kan, keinginannya dunia internasional seperti itu kan. Tapi kan siapa yang mikirin lapangan kerjanya, ya kan? Dan Pak Purbaya sangat dalam hal itu. Tidak mau didikte asing ya Pak Purbaya ini. Betul. Itu yang cukup penting juga, dan memang beliau kan memang berapa kali juga bilang seperti itu, dan ada persepsi seperti itu juga gitu. Dan yang berikutnya tentang penghapusan pajak sampai pendapatan 10 juta ke bawah. 10 juta. Ini yang paling penting. Karena apa? Bila ini benar-benar terjadi di bawah, artinya dilaksanakan, itu bisa meningkatkan daya beli di level bawah. Karena kan rumusnya memang bila kita ingin memacu pertumbuhan ekonomi, pajak tuh harus diturunkan dulu. Nanti setelah ekonomi tumbuh cukup panjang, pulih, baru kita pajaki lagi gitu. Terbukti baru saja di Vietnam. Vietnam PPN diturunkan menjadi di level 8% atau 7% gitu. Akibatnya apa? Pertumbuhan ekonomi dia paling tinggi sekarang di Asia atau mungkin di dunia, 8% gitu. Jadi saya dengar kemarin Pak Purbaya sempat punya ide ini gitu untuk menurunkan PPN kita. Kan sekarang PPN kita di 11 kan, diturunkan ke level 8. Tapi mungkin beliau mempertimbangkan lagi karena ternyata setiap penurunan 1% itu akan ada penurunan penerimaan negara juga 70T. Tapi ini beliau sudah punya arah situ, dan memang ini adalah sebuah kebijakan perpajakan yang adil yang bisa mendongkrak perekonomian, bertumbuh lebih cepat. Ini kita lihat Pak Purbaya sudah ada track ke sana, dan kita harus dukung. Kita harus dukung dengan sangat Jadi, kuat. Purbaya ini bisa dikatakan antitesanya Sri Mulyani? Antitesa dari Sri Mulyani dan sebuah rejim yang bersamanya selama berapa puluh tahun terakhir lah. Gitu. Terlalu lebay nggak kalau kita bilang kebijakan Purbaya ini pro rakyat? Sebenarnya kebijakan Pak Purbaya ini sangat pro rakyat. Dia memiliki elemen-elemen terpenting dalam ekonomi kerakyatan. Jadi memberikan ruang bertumbuh untuk orang bawah, ya kan, menjaga lapangan kerja dari serangan-serangan, ya itu kan ciri-ciri dari ekonomi yang pro rakyat. Dan menolak tax amnesty itu kan ciri, Bang. Kenapa kok orang-orang kaya selalu dimanjakan? Ini adalah ciri dari keberpihakan beliau terhadap termasuk rakyat. Pak Purbaya juga mengejar ratusan penunggak pajak besar ya? Betul. Nah itu juga sangat penting. Artinya kan Pak Purbaya sudah
tidak peduli lagi dengan oligarki, dengan apa dia, mereka terus coba mengejar sana. Dan itu penting sekali kalau ada Menteri Keuangan kita yang berani seperti itu. Dan yang paling penting juga, dengan berbagai pernyataan-pernyataan Pak Purbaya mengenai yang tadi seperti soal dana daerah ya, kemudian yang mengendap. itu kan seperti membawa persoalan itu ke atas meja, Bang. Oke. Kita kan sebelumnya nggak mengalami kayak gini kan. Sebelumnya kan ada persoalan yang mungkin diselesaikan diam-diam, akhirnya tidak selesai juga gitu kan. Iya kan. Iya. Nah kalau sekarang kan Pak Purbaya bawa nih ke meja, agar kita bisa lihat sama-sama, plototi sama-sama, analisa sama-sama, dan kita kritisi sama-sama. Siapa tahu ada jalan keluar kalau kita berpikir sama-sama, ya kan? Kayak gitu harusnya. Kan? Termasuk juga Pak Purbaya menyatakan akan memerangi praktek impor pakaian bekas ya, atau baju-baju thrifting. Karena sangat mengganggu pasar dari produk-produk nasional ya. Betul. Ini bagian dari perlindungan beliau terhadap lapangan kerja, tenaga kerja di tekstil di Indonesia juga kan sebenarnya. Mirip dengan tadi soal cukai rokok itu. Jadi dia berusaha melindungi segmen kelas pekerja kita agar tidak tergerus. Ini kan sekarang tergerus terus karena deindustrialisasi, Bang. Artinya serbuan yang kayak tadi kan, thrifting, impor-impor tekstil dari Cina itu, kemudian rokok-rokok Cina yang beliau juga sangat concern ya kan. Ini membunuh lapangan kerja kita, mengurangi. Termasuk memberikan ruang melalui lapor Pak Purbaya ya, untuk kenakalan dan praktik kecurangan dari aparat bea cukai maupun aparat pajak ya. Itu penting juga, artinya publik diberikan akses langsung ya kepada yang memiliki kewenangan. Mas Gede. Betul. Ya itu adalah sebenarnya bagian dari upaya demokratisasi atau pelibatan dari laporan dari publik. Jadi kan selama ini kan memang mungkin laporannya dari institusi yang resmi. Tapi ini coba dibuka sebagai alat kontrol pasti kan sebenarnya kan. Apa benar kebijakannya berjalan seperti yang diharapkan pimpinan di level bawah kan? Kan saksinya tuh publik. Di publik yang kan bercerita nih, oh kurang ini Pak, kurang ini gimana. Menurut Mas Gede sebagai ekonom ya, apa sebenarnya mazhab ekonomi Pak Purbaya ini? Apakah memang ini kita mulai dibawa kembali kepada ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila? Saya rasa beliau itu cocok, ekonomi kerakyatan cocok. Tapi mungkin akan lebih cocok ekonomi konstitusi. Ekonomi konstitusi. Kelihatannya nih beliau. Kan beliau sudah baca-baca bukunya Pak Prabowo tuh, karena ada beberapa buku itu. Itu bagus-bagus, itu bisa dilihat itu jelas sekali Pak Prabowo ingin ekonomi konstitusi, dan saya rasa ini Pak Purbaya sudah menyerapi hal ini. Karena dia tidak hanya berpikir soal rakyat, tapi soal nasionalisme gitu kan. Misalkan soal BUS itu kan sebenarnya ada aspek ya selain soal mengangkat persoalan ke atas. Ini kan soal nasionalisme kita dengan Cina gitu loh kan. Bagaimana kita menilai hubungan kita dengan Cina kan. Sebenarnya soal BUS ini sedikit ini ya. Cina itu nggak anti terhadap restrukturisasi atau renegosiasi utang, karena terbukti dia lakukan itu di Zambia belum lama ini, baru tahun lalu. Jadi memang masih bisa dinego lah kira-kira gitu. Jadi semoga ini perjuangan dari teman-teman Danantara ke Cina katanya lagi untuk negosiasi utang, mendapatkan tenor yang lebih panjang atau punya intinya memperingan, itu bisa kejadian lah gitu kan, karena Cina bisa dinego sebenarnya nih kalau ngeliat pengalamannya. Menurut Mas Gede berarti Pak Purbaya sudah on the track? Sangat on the track. Sangat on the track. Dengan berbagai kebijakan-kebijakan tadi itu. Dan nanti kita akan lebih clear-nya mengukur setelah 6 bulan ya? Iya, kita lihat ini kan sudah 1 bulan ya Bang ya? Hampir 2 bulan, 7 minggu. 2 bulan, nah, artinya kita bisa lihat lagi 4 bulan lagi lah, itu kan bulan-bulan Januari. Kita lihat ini benar nggak daya beli meningkat, benar nggak ketimpangan menurun, kan ukurannya kan ada semua gitu. Mas Gede, Pak Purbaya kan ya belum genap 2 bulan nih, baru 7 minggu kan, dilantik 8 September 2025 kan. Untuk sebuah pejabat baru, kebijakan-kebijakan tadi bisa muncul, bisa keluar, itu karena faktor apa? Karena kan biasanya pejabat baru adaptasi dulu nih kan. Adaptasi dulu dan sebagainya, baca-baca situasi dulu. Tapi ini Menteri Kobe langsung gaspol ini, gacor banget ini. Iya, karena memang Pak Prabowo kan pengennya pertumbuhan cepat, Bang. 8% itu nggak main-main, artinya kita nih memang harus gerak cepat. Jadi kalau kita kebanyakan menyembunyikan masalah, kebanyakan menunda-nunda mencari solusi atas hambatan-hambatan yang selama ini kita hadapi dalam pertumbuhan itu, ya kita nggak akan naik 8% sampai tahun kelima nggak akan dapat kita itu. Tapi
Pak Purbaya dia tahu dia harus cepat karena ini waktunya dan mumpung masih tahun pertama, menyiapkan landasan-landasannya agar ekonomi itu bisa tumbuh lebih cepat. Itu pasti itu, dan saya lihat beliau ini kan sebenarnya sudah sangat lama berada di pemerintahan, sudah sangat melihat permasalahan-permasalahan, dan beliau sebagai ekonom juga seorang PhD ekonomi dari Amerika juga pasti sudah punya bayangan-bayangan apa sih solusi yang bisa dia kerjakan terhadap semua masalah yang dia lihat selama ini. Dan saya dengar ceritanya dia pernah diutus ke Cina kan untuk mendampingi sebuah negosiasi, dan negosiasi berhasil. Jadi beliau juga punya pengalaman-pengalaman seperti itu. Ada pengalaman birokrasi juga. Betul, ada pengalaman birokrasi. Ini mungkin beliau merasa kenapa bisa kenapa bisa sesemangat ini, ya beliau ini sudah lama memendam hendak mengubah yang tadi itu track jalan ekonomi kita yang selama ini menuju ke arah yang bukan semestinya lah kira-kira gitu. Oh, jadi selama ini Pak Purbaya sebenarnya sudah ada di dalam pemerintahan. Sudah ada. Tapi belum dikasih senjata. Belum. Ketika ditunjuk menjadi Menkyu, tinggal dar-der-dor ya. Seperti itu. Iya, dia langsung jadi masinisnya. Ini kereta. Oh. Diarahin ke stasiun mana kan? Ya. Sebelumnya lewat mana nih? Ya. Oke. Tapi kan kita juga tahu kan akhir-akhir ini mulai ada beberapa pihak yang resah dan gerisah. Kayak lagunya Obi Mesak kan. Bahkan mungkin ada yang nggak nyaman juga kan. Nah, menurut Mas Gede, itu memang sebuah resiko atau ada situasi lain? Gini Bang, Pak Prabowo kan dengan sangat tegas berkata bahwa masalahnya ini ada pada serakah nomics. Pada kelompok-kelompok yang sebenarnya sudah sangat berpunya, tapi masih terus serakah untuk menambah kekayaannya itu. Dengan segala upaya sampai meninggalkan lapisan masyarakat Indonesia yang masih sangat susah untuk mengejar mereka yang daya beli sangat rendah, lapangan kerja tidak ada. Jadi pasti kelompok-kelompok yang terguncang ini yang sebenarnya paling merasa di era Pak Purbaya ini dominasinya itu mulai terganggu. Satu persatu mulai diganggu. Kelihatan siapa yang resah gitu kan. Artinya mereka yang selama ini mengumpulkan terlalu banyak kapital. Ini saya ada data itu dari dari PBB, dari UNDP mengenai ketimpangan global setiap negara. Jadi di Indonesia ini ketimpangannya dalam arti 40% masyarakat itu menguasai berapa kekayaan, dan 10% paling kaya menguasai berapa persen kekayaan. Indonesia ini lebih timpang daripada Amerika Serikat. Oh, gapnya terlalu jauh. Iya, artinya Amerika tuh sudah sangat liberal nih. Iya. Sudah timpang, orang kayanya menguasai banyak. Iya. Nah, kalau dibandingkan dengan level ketimpangan misalkan di negeri welfare state, di Skandinavia, itu 10% orang paling kaya cuma menguasai 30% kekayaan. Di Amerika, 10% orang paling kaya menguasai 40% kekayaan. Di Indonesia? Di Indonesia, 43% lebih. Jadi kita lebih liberal daripada moyangnya liberal nih. Murid yang terlalu patuh gitu ya, terlalu kebablasan lah kira-kiranya. Dan Pak Purbaya lagi mau coba perbaiki itu. Jadi bagaimana agar pemerataan 40% terbawah ini cuma menguasai 13% kekayaan di Indonesia ini. Coba di negeri welfare state itu 40% paling bawah ini menguasai hampir 30%. Itu terbukti dari indeks Gini kita yang masih di level, walaupun sudah menjadi yang terendah ya, dalam sejak tahun 2009, bagus. Tapi 0,387, kira-kira kalau nggak salah nomornya itu, indeks Gini kita segitu. Itu masih belum cukup, karena indeks Gini yang baik itu di bawah 0,3. Itu baru ketimpangan itu membaik. Dan itu sesuai Pancasila, sila kelima kan. Dan kalau orang makin sejahtera kan, kerusuhan juga makin berkurang, kejahatan berkurang, demonstrasi juga akan menurun. Kan orang-orang demo ini orang-orang yang perutnya masih ini Bang. Iya, terganggu. Bang gitu. Jadi semoga dengan adanya mazhab baru, kita bilang ini mungkin belum dibilang mazhab ya, karena masih membentuk nih. Masih proses. Masih proses. Tapi
Ya kita bilang aja ini adalah sebuah jalan ekonomi konstitusi lah kira-kira gitu. Karena seperti yang diarahkan Pak Prabowo. Oke. Jadi tadi sekarang berapa persen orang-orang kaya itu, elit-elit itu atau kaum serakonomik ini yang menguasai Indonesia? Berapa persen? Jadi angkanya ntar saya cek lagi, 10% orang paling kaya itu sekarang menguasai 47% kira-kira dari kekayaan nasional. 10% orang doang nih. Iya, iya. Sementara 40% orang yang paling miskin hanya disisakan 13% kekayaan nasional. Oke. Mereka berebut tuh situ ya? Berebut. 40%. Jumlahnya lebih banyak kan? Oke. Lipat. Dia cuma 10% orang nih di atas. Dan mereka bercokol sudah lama sekali? Bercokol sudah lama sekali dan saya lihat trennya. Saya lihat trennya di sejarah ekonomi Indonesia. Itu kan sejak tahun 1900. Itu nilainya itu relatif baik. Pada era Soekarno itu relatif ketimpangannya bagus gitu. Artinya yang 40% paling bawah itu menguasai agak banyak sekitar hampir 20% gitu lah. Tapi dia begitu zaman Soeharto dia agak membaik. Nah tapi dropnya banget itu setelah reformasi sampai SBY itu langsung naik sampai Jokowi ini. Jadi yang kaya terlalu cepat kaya gitu kan. Memang sih ada pertumbuhan ekonomi, ya kan? 4%, 5% gitu kan. Tapi ternyata kan yang menikmati hanya segelintir. 10% itu. Sementara buat orang-orang yang 40% terbawah, ekonomi sangat sedikit bertumbuh lah kira-kira gitu. Tidak 5% mungkin bertumbuh di bawah itu. Iya. Oke. Dan kekayaan alam kita semakin habis. Lingkungan semakin rusak. Rakyat tidak menikmati. Nggak kunjung juga, dan kini Vietnam sudah hampir mengejar kita. Vietnam PDB per kapita ya ini ya. Sudah hampir, kita kan hampir 5.000, dia 4.800 kalau nggak salah itu. Dia udah mau mengejar kita, bayangkan. Kan berarti ekonomi Pancasila selama ini kemana aja? Nah itu. Kita melihat bahwa yang namanya jargon-jargon itu kan sebenarnya kayak ekonomi Pancasila itu yang dimaksud mungkin di ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan kan banyak sekali kan jargon-jargon politik lah sebenarnya kan. Tapi dalam struktur ekonominya sangat timpang. Sebagai contoh nih soal ketimpangan kredit perbankan ya. Kan kredit perbankan itu sekitar 7.000-an triliun lah itu kira-kira. Itu 80% lebih itu mengalir hanya ke kelompok-kelompok industri yang besar-besar. Karena memang kan sistem perbankan kita kayak gitu kan. Dia makin banyak asetnya, dia makin bisa menjamin banyak kan. Dan akibatnya untuk jutaan UMKM ini, kelas kur hanya tersisa 17% dari total kredit. Nah inilah yang makanya oleh Pak Purbaya coba dibantu kan. 200T disuntik untuk yang cuma dapat 17% ini dalam struktur. Mungkin dia bisa semakin naik kan harusnya kan mungkin ke 20%, 30%. Jadi timpang. Padahal kalau itu dana itu sedemikian rupa bisa kita suntikan ke yang tadi level kur itu yang di bawah, itu pertumbuhan ekonomi kita akan lebih kuat. Karena kelas menengah kita akan semakin banyak. Akan ada peningkatan kelas banyak dari orang bawah ke kelas menengah. Gitu. Jadi yang sedang didobrak oleh Pak Purbaya apa nih? Sistem atau apa? Ya ini jelas sebuah perubahan struktural yang benar-benar mendasar. Kayak tadi kan. Jadi benar-benar hal mendasar yang harus diperhatikan dalam menciptakan lapangan kerja. Dalam hal mensejahterakan rakyat kayak tadi kan. Bagaimana membajaki dengan benar. Bagaimana menjaga lapangan kerja kita dengan benar, itu kan semua ditunjukkan oleh Pak Purbaya kan. Termasuk keadilan ekonomi ya Mas Gede? Keadilan ekonomi, bagaimana menangani perjanjian bisnis yang kayak tadi misalkan WUS segala macam dengan Cina, itu juga. Termasuk akses perbankan untuk masyarakat kecil? Akses perbankan buat masyarakat kecil kan, saya tidak tahu kalau yang penghapusan utang nelayan itu kan sebelum Pak Purbaya ya. Sebelum Pak Purbaya. Nah itu. Tapi kita nggak tahu jalan apa enggak kan? Itu saya dengar itu nggak jalan. Kasihan kan, artinya Presiden udah perintahkan itu kan kita juga senang banget nih kan. Itu kan juga bisa meningkatkan daya beli. Masyarakat kecil kan, pengusaha kecil kan. Pemutihan UMKM, pemutihan utang untuk petani nelayan segala macam. Peraturannya udah jadi, apakah PP atau apa, tapi
implementasinya harus dicek nih, Bang. Bener nggak nih jalan? Karena kasihan juga kan presiden udah ngomong ternyata di bawah nggak jalan kan? Iya. Oke. Gimana coba? Ini kabarnya itu ada problem di sini. Padahal itu penting banget buat rakyat. Oke. Kalau itu dilakukan, ekonomi bisa tumbuh dari bawah juga. Oke. Baik. Dan Pak Purbaya tentu saat ini sepertinya masih sendirian nih. Dan tampak tadi mulai ada yang resah dan gelisah, mulai tidak nyaman. Nah, Mas Purbaya melihat soliditas tim ekonomi di pemerintahan Pak Prabowo seperti apa saat ini dengan kehadiran Pak Purbaya? Mas Purbaya? Iya. Soliditas tim ekonomi. Oh, ya tadi manggil saya Mas Purbaya soalnya. Mas Gede. Oh, makanya saya tiba-tiba berubah nih. Iya. Siapa tahu jadi main Q kan nanti kan. Amin. Jadi sampai lupa nih tadi apa ya? Soliditas tim ya. ekonomi. Ya kan kita nonton di video katanya Pak Purbaya itu seperti dicuekin, kucilkan gitu, dicuekin. Ini maksudnya kalau emang benar-benar kejadian seperti ini kita sangat prihatin ya, karena kan seharusnya apapun gebrakan Pak Purbaya yang diberikan arahan presiden itu juga terkoordinasi dengan baik di level tim ekonomi. Oke. Karena bagaimanapun yang menguasai lapangan ekonomi lebih luas di bagian industrinya, perdagangannya, di bagian perdagangannya, di bagian pertaniannya, perkebunannya, seluruh tim ekonomi industri itu seharusnya berkolaborasi dengan solid untuk membackup gebrakan-gebrakannya dari Menteri Keuangan ini. Faktanya hari ini? Nah itu kekhawatirannya kan dari video yang beredar itu loh, kok kayak nggak akur gitu di level rapat kabinet gitu kan, jangan-jangan ada apa-apa. Apa nanti ini bisa mengganggu dari kebijakan-kebijakan negara kan? Karena kan kalau satu kebijakan misalkan Menteri Keuangan kebijakan tapi tidak didukung, tidak disiapkan infrastrukturnya, fasilitasnya, apanya, pasarnya, apapun itu untuk bisa pertumbuhan ekonomi, tidak ada gunanya juga. Akibatnya yang dikorbankan presiden juga. Pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan begitu-begitu lagi gitu. Iya. Mas Gede, dalam tanda kutip ya, serangan terhadap Pak Purbaya yang dilakukan oleh sejumlah pihak ya, entah dalam bentuk kritik ataupun hal lainnya, Mas Gede melihatnya seperti apa? Itu memang bentuk kritik saja atau memang ada pesan lain mewakili kelompok-kelompok yang mungkin mulai resah dan tidak nyaman dengan gebrakan Purbaya ini? Saya belum banyak melihat ya ada respon-respon paling dari misalkan dari siapa ya? Iya, kita kan ada lihat Pak Luhut misalnya, Hasan Nasbi, kemudian juga sejumlah kepala daerah, ya kan, terkait dana yang mengendap dana daerah. Iya, saya nggak berani menyimpulkan bahwa itu mewakili kepentingan yang diganggu ya oleh Pak Purbaya, karena itu perlu diinvestigasi lebih lanjut gitu kan kira-kira. Tapi saya rasa kalau memang terjadi dinamika perdebatan di depan publik selama masih kita lihat itu dalam relnya produktif, membuat publik itu menjadi lebih cerdas, lebih memahami masalah negara, saya rasa baik sih Bang. Oke, Mas Gede, kita sangat familiar sekarang dengan pernyataan Pak Purbaya bahwa Pak Purbaya menyatakan saya hanya bertanggung jawab kepada RI 1, yang lain saya nggak peduli gitu kan. Kita bisa menangkap pesan kuat apa dari pernyataan Pak Purbaya, dan apakah itu juga yang membuat Pak Purbaya gaspol nih? Artinya tadi dikaitkan dengan soliditas tim ekonomi, mungkin Pak Purbaya juga merasa ya udah kalau yang lain nggak mau ngikut, gue jalan aja gitu. Iya, kalau emang seperti itu ya sangat disayangkan juga karena kita tetap butuh tim ekonomi yang lain gitu. Jadi mungkin, tapi memang harus dicek lagi apa benar tidak solid, apa mereka rapat tapi kita nggak ngelihat gitu kan, apa sebenarnya mereka baik-baik aja gitu kan. Mungkin ya teman-teman di kabinet yang bisa mengetahui itu, dan mungkin Pak Presiden juga bisa menjaga, memastikan soliditas itu tetap kuat, terutama di tim ekonomi, jangan sampai terjadi yang tidak kita inginkan gitu kan sebenarnya. Oke, Mas Gede, bicara resiko, ini kan jabatan politis, resiko selalu ada kan? Kita ingat apa yang dialami oleh Bang Rizal Ramli misalnya. Apakah potensi itu ada terhadap Pak Purbaya? Saya rasa yang namanya jabatan kan tidak mungkin selamanya Bang ya. Iya. Dia bisa datang cuma 1 hari, bisa cuma 1 bulan, bahkan bisa setahun. Kalau bisa depannya kayak Bu Sri Mulyani kan dia belasan tahun jadi Menteri Keuangan gitu kan. Jadi semua jabatan itu mau sependek apa, mau selama itu pasti akan ada akhirnya.
ya kan? Nah sekarang akhirnya itu karena apa dan bagaimana gitu kan, dengan kita memiliki pengalaman itu. Mungkin dulu kalau misalkan almarhum Bang Rizal Ramli, itu kan mentor saya, itu juga memiliki pengalaman terdepak dari kabinet karena ada problem dengan reklamasi, misalkan waktu itu Pulau G gitu kan, itu kita tahu itu ternyata di belakangnya ada oligarki. Betul, yang besar-besar yang sangat dekat dengan kekuasaan. Betul, dan ya saya rasa itu sudah jalannya Bang Rizal gitu. Kalau emang akhirnya dulu waktu itu seperti itu, ya itu jalan hidup, jalan sejarahnya. Cuma kan kita berharap gitu kan, apa yang terjadi di masa lalu itu kan kita semua belajar. Itu bahwa pelajaran itu jangan sampai kita ulangi kesalahannya gitu kan. Jadi, meskipun konteksnya bisa jadi beda ya, karena ini sepertinya Pak Purbaya mendapat support penuh dari RI1 ya. Betul, kalau waktu itu yang saya rasakan kan kebetulan saya ada di timnya juga gitu kan, saya rasa kayak Rizal Ramli ya. Betul, kayak kurang jelas ini nih. Apa sikapnya gitu kan, beneran support gak gitu kan. Ya, Awalnya ayo gitu kan. Kemudian tiba-tiba ditinggal, shuffle gitu kan. Kelihatannya Pak Prabowo bukan tipe yang seperti itu kelihatannya kan. Dia emang kalau dukung dia loyal itu kita sudah tahu semua lah bagaimana kisah beliau. Baik, Mas Gede, kalau kita bicara posisi Menteri Keuangan kan tidak hanya persoalan nasional atau persoalan domestik ya. Kita juga harus memperhatikan situasi perekonomian global begitu kan. Kita seringkali mendengar pernyataan Pak Purbaya bahwa kalau misalnya kita bilang anti asing terlalu vulgar ya, tapi beliau tuh tampaknya tidak nyaman dengan hal-hal entah itu tekanan ataupun hal-hal koreksi dari lembaga asing atau lembaga ekonomi asing terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Menurut Mas Gede, Pak Purbaya di mata internasional seperti apa? Saya rasa apapun investor asing itu kalau melihat sebuah negara pertumbuhan ekonomi makin cepat, itu dia pasti akan remeh-remeh masuk. Prinsipnya selalu seperti itu kan. Dia tuh bukan cuma konteks Menteri Keuangannya harus ini biar market itu tenang. Toh nggak juga kan. Kemarin kan ya. Jadi saya rasa aliran mazhab dari Pak Purbaya ini bukanlah tipe yang bisa mudah di setir oleh asing. Karena beliau kan bisa kita lihat perjalanan hidupnya yang tadi negosiasi dengan Cina kan, dia tidak mau di setir begitu aja dengan Cina misalkan. Dan kalau nggak salah saya dengar cerita beliau juga baru sadar bahwa ternyata soal lembaga-lembaga rating itu juga perlu untuk didiskusikan lagi lah, maksudnya dievaluasi ya. Apa benar gitu segala macam. Terus juga masalah utang itu kan banyak hal lah yang Pak Purbaya memiliki jalan pikirannya sendiri terhadap bagaimana ekonomi itu bukan secara global itu dikelola gitu kan. Dan beliau kan juga sering bilang, ini saya kalau saya jadi Menko ini 32.000 IHSG. Artinya kan 4 kali lipat sekarang. Itu kan dia ingin berikan pesan kepada pasar. Lu kalau dukung gua terus, optimis lu juga makin naik gitu loh, ini loh gitu. Pak Purbaya pernah bilang, gua nggak terlalu inilah sama asing, karena kita sering banget dikerjain sama asing gitu. Maksud saya, apakah memang ini kita mengarah kepada kedaulatan ekonomi? Betul, itu jadi memang itu ekonomi konstitusi. Jadi ekonomi konstitusi itu adalah dia bukan ekonomi yang liberal, yang kapitalisme neoliberal yang sering Pak Prabowo dalam pidatonya juga kritiki. Dia juga bukan ekonomi yang terlalu istilahnya sosialis atau terlalu kiri, sentralistik gitu kan. Kiri. Nah, dia ekonomi konstitusi. Dia di tengah, dia menjadi sebuah jalan yang mengambil unsur baik dari kedua hal ini, kedua kutub ini. Dan bila asing menguntungkan, ya harus diterima. Bila dia merugikan, apalagi sering salah-salah, seperti IMF contohnya. Dia kan melakukan kesalahan besar tahun 97. Sebagai contoh, Malaysia pada saat yang sama tidak menggunakan IMF. Indonesia pakai IMF. Hasilnya beda ekonominya. Malaysia nggak drop sedikit pun, Indonesia minus 13%. Dan kita harus mengalami pergantian rejim segala macam, dan kita lihat lah. Itu karena IMF masuk.
Artinya kan lembaga-lembaga asing, katanya Bretton Woods yang berjasa bagi seluruh dunia, yang paling ahli ternyata tuh melakukan kesalahan. Itu mungkin maksudnya Pak Iya. Purbaya, jangan terlalu percaya kepada yang kayak seperti itu gitu kan, karena kita sebagai bangsa itu harus bisa secara berdaulat dan berdikari untuk mengarahkan perekonomian kita sendiri tanpa ada intervensi. Terutama kita tahu bahwa lembaga-lembaga asing tersebut itu kan memang track recordnya di banyak negara lain juga rumusnya sama-sama aja. Dan mereka punya agenda sendiri juga. Pengetatan, austerity selalu itu. Dan yang terakhir kemarin buat kita chaos kan salah satu rumus itulah. Rumus pengetatan pemotongan anggaran ke daerah itu kan. Iya. Itu selalu memancing kemarahan massa di seluruh dunia. Jadi menurut Mas Gede, perekonomian kita dengan Menkyu Pak Purbaya tidak lagi bisa didikte atau disetir oleh asing? Dengan agenda mereka? Harapan kita sebagai itu, asing juga tidak boleh terlalu dimusuhi. Dia tetap harus, kalau emang saling menguntungkan, kenapa tidak? Silakan datang gitu kan. Harapan kita kayak gitu. Tadi sudah menyinggung soal daerah ya. Pak Purbaya juga kan tidak hanya bicara dalam skup nasional. Kemarin juga menyinggung soal dana daerah yang mengendap di perbankan berdasarkan data dari Bank Sentral. Akhirnya terjadi polemik terkait dengan data mana nih yang benar kan. Nah, Mas Gede melihatnya Pak Purbaya masuk ke wilayah daerah ini, apa pesannya? Ini sangat kuat pesannya bahwa kita ini tidak benar-benar memaksimalkan dana kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Artinya kan serapannya masih kurang, masih sedikit. Kan masalah selalu serapannya kurang, sehingga menurut Pak Purbaya kita harus lakukan efisiensi anggaran yang berbeda dari pemotongan anggaran. Apa maksudnya? Ya, dana yang tidak terserap harus segera dikembalikan. Beda itu. Jadi dialihkan ke yang lain? Diambil lagi ke pusat, karena daripada di sini yang tidak terserap itu akhirnya menjadi yang ribut-ribut belakangan ini soal dana mengendap. Di deposito atau giro. Iya kan, menurut Pak Purbaya kan laporan dari Bank Sentral ada 233 triliun dana daerah yang mengendap di perbankan di seluruh Indonesia. Iya kan? Kemudian gubernur-gubernur mulai bereaksi kan, ada KDM, dan hari ini Gubernur Kalimantan Selatan dia juga bereaksi gitu kan, dan bahkan dalam klarifikasinya itu dia mengungkapkan ini bukan dana mengendap katanya. Dia bilang itu sebagai kas yang nilainya 4,7 triliun. Kalsel nih ya. Kalimantan Selatan. Sebuah provinsi yang APBD-nya itu 12,6 triliun. Jadi dana ini yang mengendap ini, yang dia bilang sebagai kas, yang di bank ini, 30%-nya Bang. Dari APBD? Dari APBD. Itu kalau terserap lebih bisa menggerakkan perekonomian? Itu kalau terserap lebih cepat, itu bisa menumbuhkan perekonomian dengan cepat. Dan karena ada namanya multiplier effect. Bila terjadi multiplier effect yang tepat, dana 4,7 triliun itu bisa meningkat menjadi 2,3 sampai 3,4 kali lipat. Sehingga dia bisa menghasilkan 10,8 triliun sampai 15,9 triliun. Ini artinya pertumbuhan PDRB 3,8% sampai 5,6% dari dana itu aja. Dari dana 30% yang harusnya cepat dimasukkan itu. Diguyur. Bukan malah didepositkan cuma buat dapat bunga. Berapa tuh? 5 bulan 100 M gitu kan yang per bulan. Itu BPK harus masuk itu. Ini duit bener nggak PAD dilakukan dengan cara begini kan? Membungakan duit yang harusnya diserap. Berputar. Semoga ini buat PAD. Kalau bukan buat PAD, nggak cuma BPK kayak yang harus masuk gitu kan? Mungkin KPK, karena ini kan pasti semuanya pejabat yang melakukan gitu loh. Jadi ini ada masalah sangat berat yang baru diangkat Pak Purbaya lagi ke atas meja. Dibuka lagi nih. Biar publik melek. Ini begitu. Masalah pertumbuhan ekonomi kita nggak cepat-cepat. Ini karena ada ini. Di daerah ya? Di daerah. Sekarang pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan, yang tadi saya ambil contoh Kalsel terus ya, cuma 5,08%. Harusnya? Harusnya bisa sampai
yang tadi saya bilang tuh bisa sampai 5,6 bahkan lebih gitu kan. Jadi akibat dari penyerapan yang lambat Nggak maksimal. dan nggak maksimal dan ada opsi-opsi menyimpan dana-dana yang harusnya diserap ini malah untuk mendapatkan bunga-bunga deposito gitu kan, yang katanya untuk PAD, kalau untuk PAD gitu kan. Kalau untuk yang lain kita nggak tahu juga. Itu harus diperiksa semua itu. Motifnya apa daerah melakukan itu ya, Mas Gede? Nah, itu yang harusnya diinvestigasi kan. Maksudnya kenapa dia nggak buru-buru menghabiskan semua? Ya kan? Ini kan Pak Purbaya kan dia kan untuk cara memacunya biar diserap semua kan akhirnya dia membuat semacam dia buat pengumuman atau dia bilang bahwa dana yang tidak terserap akan saya ambil, gitu kan? Nah itu kan lagi. Ya ditarik lagi kan? Itu kan namanya disinsentif. Oke. Artinya para penerima dari dana, para pembuat kebijakan ini terpaksa untuk menghabiskan. Karena kalau nggak ini diambil, iya harus diambil. Karena kalau nggak diambil ya ditaruh tadi dicari bunganya, ditaruh deposito. Jadi berhubungan ini Bang sebenarnya Bang. Iya. Tapi itu ada catatannya nggak? Bunga itu digunakan untuk apa? BPK yang bisa mengetahuinya. Oh, BPK harus masuk. BPK harus masuk. Dia harus catat, dia harus ketahui kemana selama ini aliran bunga. Dari pendapatan banyak juga nih. Ini kan saya hitung kan 233 T, ya kan? Oke. Anggaplah dia masuk ke bunga deposito. Bunga depositonya bank-bank daerah yang tadi katanya 6,5% lah kata Gubernur Kalsel kan. Saya kalikan tuh, itu 15,1 T, Bang. 15 T se-Indonesia. Bunganya dong 15 T per tahun. Oke. Jadi bayangkan ada duit 15 T yang bertumbuh dari perbankan kita. Kemana ini semuanya? Apa ke PAD masing-masing benar? Apa kemana? Oke. Menurut saya ini saatnya BPK juga mulai menyoroti kan. Oke. Nah, kalau misalnya ada kepala daerah yang merasa gerah dengan yang disampaikan oleh Pak Purbaya, Mas Gede melihatnya seperti apa? Kan nggak semua gerah juga kelihatannya. Itu kan ada yang fair mengakui kan, kayak Mas Pram. Kayak Mas Pram gitu. Oh ya, ada sekitar Jakarta, oke. Iya, oke. Nah, kan ada yang lain merasa bagaimana. Yang sempat komplain kan selain KDM ada Bobi Nasution juga ya, Sumatera Utara. Oh gitu ya. Kemudian yang terbaru ini Gubernur Kalimantan Selatan. Harusnya ketika Pak Purbaya mengungkapkan ini, mereka berterima kasih ya? Harusnya. Bukan mereka merasa jadi tertuduh begitu kan dengan endapan dana daerah ini? Iya, makanya dari mungkin seluruh kepala daerah ini harus diseragamkan pemahamannya terhadap pengelolaan seperti ini gitu kan. Daerah ini. Apa boleh didepositikan ya kan? Jika pun boleh, bagaimana aturannya? Ke bank mana, misalkan kan? Dan tidak seluruhnya di bank daerah ya? Maksudnya kan kalau dulu kayak ada BPD ya? Ada BPD, ada apa tuh? Apalagi kalau ditempatkan di bank swasta ya, itu sangat mencurigakan sekali ya. Data detailnya kita nggak punya Bang, tapi kita harapkan ya kalau bisa publik dikasih tahu ini sebenarnya setiap Pemda ini nyimpannya kemana-mana aja gitu kan, kita jadi tahu nih, oh begini begitu. Oke. Tapi mereka itu sebenarnya kepala daerah itu termasuk Sekda tentunya kan yang akan mengeksekusi itu, mereka memang ya ini kita parkirnya dulu di sini sambil nanti untuk penggunaan dan sebagainya gitu. Atau memang mereka ngincer bunganya itu? Itu yang harus diperiksa. BPK harus ngecek. Ini waktunya bekerja. Jadi harus diaudit seluruh dana daerah di perbankan itu ya? Yang 233 triliun itu? Yang dibilang tanda kutip kas itu kan. Itu bagaimana sih sebenarnya itu? Pengelolaan bunganya. Dan bagaimana ceritanya bisa ke sini gitu kan. Jadi jangan larinya ke perdebatan data mana yang cocok ya? Data bank sentral atau data dari daerah itu sendiri ya? Bukan ke situ harusnya? Iya, harusnya ini BI berkoordinasi dengan BPK, udah cukup. Kita tinggal tunggu nih. Nah, nanti setelah dapat, oh ternyata begini begitu, hasilnya begini, solusi kita sama-sama kayak begini. Nah, ini kemudian sistem yang baru ini harus dibuat setransparan mungkin. Sehingga kita saatnya menuju negara maju lah biar rating investment kita naik, karena kan hal-hal seperti ini harus dibuat secara lebih transparan. Kita harus tahu dana daerah itu bagaimana pengelolaannya, yang tadi itu ditaruh di bank mana segala macam, itu terbuka semua, publik bisa akses. Kalau perlu dibuat semacam platform yang bisa melihat secara real time. Iya.
itu kan kita bisa lebih mengawasi dan korupsi juga berkurang. Rating kita naik, investasi masuk, kira-kira kayak gitulah. Kan Indonesia makin dipercaya, oh Indonesia ada hebat nih. Cara mengelola keuangan daerah sangat transparan, misalkan gitu kan. Karena sudah punya sistem yang dikembangkan dan segala macam, kan kayak negara maju lah. Kita lihatlah apa yang dilakukan. Jadi desentralisasi itu harusnya lebih mengarah ke sana ya. Betul. Transparansi, akuntabilitas, bukan menimbulkan raja-raja kecil. Bukan raja kecil, menjadi penguasa-penguasa. Ini kan bahkan ngancem nih. Saya lihat kayak bukan ngancem nyentil balik lah dia bilang kan ke Pak Purbaya si gubernur ini gitu kan. Makanya ini dia harus mungkin nggak cuma pasti kan seluruh daerah juga melakukan itu. Tadi cuma berapa T kan? 4,7 T. Kalsel ini tadi contohnya ya? Kalsel. Ini ada 233 triliun. Yang banyak daerah mana nih? Kan diangkat persoalan ini kan? Kita jadi penasaran nih. Sambil kita cek juga ya, kondisi ekonomi di daerah itu seperti apa? Seperti apa sih sebenarnya? Pembangunannya. Jangan-jangan nggak ada yang terbangun, jangan-jangan rakyatnya miskin semua kok. Endapannya karena dananya diparkir. Karena parkir, diambil bunganya doang, masuk ke PAD. Apalah artinya PAD cuma 100M, 200M? Kan mendingan puluhan triliun ini masuk ke bawah, jadi lapangan kerja kan, orang bisa bekerja, vendor-vendor bergerak, vendor itu punya keluarga, keluarganya ini juga punya daya beli. Berkembang, Bang. Jangan uangnya itu bukan ditaruh ke bawah itu, ditaruh di bank. Itu bunganya, masuk ke PAD. Untungnya mana? Kan untung yang lapangan kerja kan? Dan kita juga sering mendengar ya, kontraktor atau vendor-vendor kanan Pemda seringkali mereka mengeluhkan pembayaran. Sangat sering. Nah ini salah satunya saya ketemu beberapa pengusaha daerah juga selalu bilang gitu, kami bingung kenapa selalu dibayarnya akhir tahun terus gitu. Kami kan juga perlu. Nah ini kan ciri sebenarnya, tapi kan mereka karena vendor dia nggak berani untuk tampil lah. Dia cuma titip pesan aja lah sebenarnya. Jadi ini adalah suara dari pengusaha-pengusaha lokal, vendor-vendor lokal. Jadi mereka dibayar akhir tahun ya? Ya pakai segala cara, bagaimana mundur. Padahal mereka juga perlu mungkin di awal untuk permodalan atau apa segala macam. Mungkin ada yang sudah ada DP, tapi kan sistem Pemda juga berbeda-beda ya dalam itu ya. Makanya ini kita harus evaluasi banget. Peran DPRD di mana, Mas Kudu? Nah, itu kan pengawasannya artinya sangat lemah kan. Dia nggak tahu hal-hal seperti ini. Atau ada kemungkinan setali 3 uang? Nah, itu yang kita takutkan. Kalau sampai berbagi kan, itu kan ya artinya memang sistem ini dipelihara bersama-sama ternyata. Dan Purbaya hari ini melempar itu ke meja ya? Dibawanya ke atas meja, Bang. Agar publik tahu semua. Publik melotot semua nih. Ada 233 T. Dana daerah yang mengendap di perbankan. Yang seharusnya bisa diputar ya. Seharusnya masuk ke perekonomian, berputar, menghasilkan namanya multiplier effect yang tadi saya bilang itu. Keluarganya hidup, keluarganya belanja, semakin banyak belanja, dan dagang-dagang juga, kecil-kecil juga, tumbuh akhirnya. Lapangan kerja. Berarti era sebelum Pak Purbaya harusnya tahu dong. Ada permainan ini. Nah ini kan yang tadi kan, pada era-era sebelum ini kan masalah-masalah kayak gini mungkin mereka tahu. Cuma kan menyelesaikannya kelihatannya diam-diam nih mungkin kan. Akhirnya jadi nggak selesai seperti biasa kan. Diselesaikan dalam sunyi? Ya mungkin berusaha diselesaikan lah, tapi diam-diam nih. Artinya kan ya kalau sudah cara gitu nggak berhasil kan jangan kita ulang harusnya kan Bang. Kan kalau kita mengulang suatu cara berulang-ulang tapi mengharapkan hasil yang berbeda kan artinya kita juga salah gitu loh. Harusnya kan kalau emang cara berbeda, kita mengharapkan hasil yang berbeda, kita harus pakai cara berbeda ya Purbaya ini. Masalah nggak lagi dia sembunyi-sembunyikan. Baik. Tapi situasi ini apakah memang juga terkait dengan birokrasi di daerah? Artinya untuk penentuan proyek, penunjukan vendor, ada birokrasi yang juga mungkin mereka harus tidak serta-merta untuk menggunakan dana ini. Nah itu juga itu harus dicek sekali oleh BPK. Bagaimana sih sebenarnya proses tadi penentuan proyek, penentuan vendor. Apakah benar memang dana yang
mengendap ini adalah hasil dari proses di birokrasi itu yang mungkin menyebabkan seperti ini, dan bagaimana seharusnya ini dikelola biar tidak terjadi pengendapan dana ini. Atau ada motif untuk mendapatkan bunga tadi itu ya? Atau jangan-jangan memang diarahkan gitu kan, ketakutannya kan, makanya harus diperiksa. Oke. Makanya seringkali kita mendengar bahwa misalnya di akhir tahun ada jor-joran ya? Iya kan? Kan emang selalu gitu kan tiap tahun. Oke. Kenapa tiba-tiba jor-joran, kenapa nggak dihabiskan di awal ya? Iya. Iya. Kan? Iya ya. Bener. Oke, jadi memang ini bagian dari gebrakan Purbaya juga ya, Mas? Bagian dari gebrakan ini yang sangat fundamental juga. Ini kan memaksa agar Pemda juga berkolaborasi lah untuk pertumbuhan ekonomi gitu loh. Oke. Cepatlah habiskan danamu gitu loh. Oke. Biar bergerak ekonomi di bawah. Oke. Jadi seharusnya ini tidak menjadi polemik antara Menteri Keuangan dengan Kepala Daerah. Harusnya diterima aja. Diterima dan dikeluarin aja dananya. Atau emang kalau nggak bisa diserap dibalikin. Atau kalau mau serap jor-joran harus langsung jor-joran ke yang menciptakan lapangan kerja. Jadi ikut membantu pemerintah pusat gitu. Iya. Terima aja, harus jangan malah nantang balik segala macam. Oke. Karena memang geliat ekonomi di daerah itu sangat mempengaruhi perekonomian nasional ya? Betul, karena memang perekonomian nasional itu adalah penjubalan dari ekonomi daerah, Bang. Jadi kalau ekonomi daerah nggak ini, ya ekonomi nasional otomatis juga lambat gitu. Oke. Jadi support dari daerah itu untuk sangat penting ya? Sangat penting. Ini kira-kira dengan Purbaya mengungkap ini, Pak Purbaya nambah musuh nggak nih Mas Gede? Nah itu dia. Nah semoga tidak kan jawabannya kan. Tapi kan kita nggak tahu seberapa istilahnya kepentingan-kepentingan yang terganggu ini, bagaimana cara untuk menghadapinya gitu kan. Bisa untuk agar jangan mengganggu dari jalannya kebijakan yang tadi sudah kita bahas sebagai sangat on the track gitu kan. Ini sangat on the track nih. Jangan sampai ada dinamika yang membuat rel ini bisa goyang gitu loh. Dan inilah sebenarnya ya fungsi dari kita semua lah. Oke. Sebagai menteri yang diambil dari kalangan profesional ya, meskipun juga lama di birokrasi, Mas Gede melihat bahwa Pak Purbaya akan tetap genuine seperti ini atau nanti mulai akan ada perubahan? Karena kemarin sudah mulai ada tawaran untuk masuk ke parpol, meskipun Pak Purbaya menyatakan tidak tertarik. Iya. Kemudian sudah mulai keluar nih survei-survei yang menempatkan Pak Purbaya dengan popularitas dan elektabilitas yang tinggi sebagai calon wakil presiden misalnya. Nah, Mas Gede melihatnya? Sebaiknya beliau jangan terpancing lah dengan hal-hal seperti itu, tetap fokus membenahi perekonomian kita, tetap fokus untuk melakukan reformasi struktural yang benar-benar fundamental gitu, dan agar tidak terdistraksi sebenarnya dalam hal-hal yang tadi disebutkan itu, karena memang belum saatnya, masih jauh gitu. Ini karena kita fokus 2 bulan juga belum. 2 bulan. Ini kan sebenarnya lebih kepada jebakan ya mungkin ya, kalau dari jebakan Batman. Jebakan nih. Salah kan. Iya. Mungkin dalam saat ini dia bisa meniru mungkin Pak Jokowi yang dia bilang ramikir lah gitu kira-kira gitu. Bilang aja gitu terus lah. Iya. Ke depan kira-kira gebrakan apa lagi nih yang diharapkan bisa lagi-lagi itu ya membangkitkan kembali asa publik terhadap ekonomi nasional nih dari sosok Purbaya Yudhisadewa? Iya, saya rasa gebrakan-gebrakan yang ada sekarang ini juga sudah istilahnya cukuplah kalau kita kita kerjakan, kita selesaikan. Misalkan ada masalah kita selesaikan, pokoknya ini juga sudah memiliki dampak yang besar pada pertumbuhan ekonomi, karena kan apapun itu target perekonomian itu harus selalu menjadi acuan daripada gebrakan-gebrakan ini kan. Jangan sampai gebrakan-gebrakan ini malah sifatnya kontraproduktif sehingga akhirnya malah ekonomi sulit bertumbuh. Kita bisa mengukur nanti berarti akhir Desember atau awal Januari? Kira-kira biasanya kan untuk mengukurnya itu sebenarnya di bulan Januari ini. Tapi kan biasanya BPS itu baru keluar ukuran yang Januari ini di bulan April. Atau Mei. Jadi mungkin kita baru bisa melihatnya itu data detailnya ya, tabelnya itu April Mei lah dari BPS. Walaupun katanya sih BPS akan bisa lebih cepat, tapi kita lihat lah. Dengan nakoda Purbaya, Indonesia
Ekonominya cerah atau gimana menurut Mas Gede? Seharusnya cerah, semoga cerah karena kita lihat sudah berbeda, sudah antitesis dari yang sebelumnya. Seharusnya. Sudah Termasuk dengan gebrakan-gebrakan tadi. dengan semua gebrakan yang tadi kita sampaikan juga sudah menuju ke kecerahan itu. Oke. Dan kita punya harapan bahwa kita akan kembali ke jati diri kita dengan ekonomi kerakyatan tadi ya. Betul, Ekonomi kerakyatan, Pancasila, ekonomi konstitusi. konstitusi. Yes. Oke, Mas Gede, terima kasih. Sobat Madilog, demikian tadi obrolan saya, perbincangan saya dengan Gede Sandra, ekonom muda sekaligus peneliti dari Lembaga Studi Perjuangan terkait dengan sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dengan berbagai gebrakan dan kebijakannya yang hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan turut mewarnai perekonomian nasional, dan ini menjadi seperti harapan baru dari masyarakat, bahkan meningkatkan juga kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Itu menjadi hal yang sangat penting. Ketika kepercayaan masyarakat sangat tinggi kepada pemerintah, maka rakyat bisa menyandarkan harapan untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Semoga bermanfaat, dan saya Margi Sari pamit. Insya Allah kita akan jumpa pada episode yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Margi. Mas Gede, thank you.